Sebelum kita lanjut ke kimia hijau, sebelumnya kita belajar mengenai apa? Metode ilmiah. Udah masih ingat kan apa aja tahapan-tahapan di metode ilmiah itu? Apa yang pertama? Masalah, hipotesis, mengumpulkan data. Setelah hipotesis kita melakukan apa? Melakukan eksperimen, mengumpulkan data. Setelah datanya terkumpul kita ngapain? Kesimpulan. Bagus, semuanya masih ingat ya pelajaran minggu lalu. Minggu sekarang kita belajar mengenai green chemistry. Ada yang tahu green chemistry itu apa? Kimia hijau. Sesuai dengan namanya, kimia hijau. Kalau misalkan ibu sebutkan kata-kata hijau, apa yang terlewat di benak kalian? Tumbuhan. Daun-daun. Daun. Bersih. Ramah lingkungan. Jadi di pelajaran kimia hijau ini kita akan memfokuskan materi mengenai bagaimana bumi kita, lingkungan kita yang kita tinggali ini supaya apa? Supaya hijau, supaya asri, supaya rindang, bersih. Oke, ngerti? Bisa kita lanjut? Oke, kemudian Ibu akan menyampaikan mengenai manfaat pembelajaran kimia hijau. Apa di sana? Menambah wawasan mengenai pencegahan terjadinya proses serta produk kimia yang menghasilkan zat berbahaya. Oke, sampai di situ. Siapa yang tadi pagi ke sekolahnya mandi? Mandi kan? Ya. Yang sikat gigi. Sikat gigi. Ya. Oke. Kalau kita mandi kita pakai apa? Sabun. Sampo. Nah, oke. Nah, kira-kira zat-zat kimia itu yang kita pakai itu berbahaya? Tidak. Membantu kita nggak di kehidupan kita? Membantu. Tapi siapa yang tahu kalau misalkan sabun yang kita gunakan itu kalau bisa kita gunakan air mengalir itu ke perairan itu tuh bakal mengakibatkan hal buruk. Siapa yang tahu? Oke, pencemaran air. Oke, kami itu kalau sampahnya kita buang sembarangan, bisa banjir. Nah, jadi gunanya apa kita belajar kimia hijau ini? Untuk mengetahui apa dampak-dampak dari kegiatan sehari-hari yang kita lakukan. Oke, kalau misalkan sehari-harinya kita itu menggunakan bahan-bahan kimia. Kira-kira kalau misalkan bahan kimia itu semuanya berbahaya? Ada yang berbahaya dan ada yang Tidak. Oke, coba lanjut ya. Oke, kemudian tujuan pembelajaran kita apa? Yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan gerakan kimia hijau, serta nanti dapat mengidentifikasi bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis serta menyikapi kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau yang berdampak bagi apa? Bagi Pemanasan global. Oke. Sebelum kita lanjut, di sini ada yang tahu mengenai bantar gebang? Siapa yang tahu? Bantar gebang. Oke, tempat pembuangan sampah besar. Seberapa besar sih ada yang tahu? Sekitar gedung 16 lantai. Ada yang tahu gedung 16 lantai? Apa? Silakan dilihat. Sudah setinggi ini. Kemana mau dibawa sama pendawana ini? Apa? Oke, iya berarti ini berdampak apa dia? Itu apanya Bu? Itu pabrik-pabrik pengolahan sampah. Kalau kita lihat video ini, kira-kira Mananda semua terbesit enggak di pikirannya? Bagaimana ya caranya supaya tidak terjadi hal seperti ini lagi, apalagi misalkan di Sumatera Barat ini? Oke.
menerapkan kimia hijau. Bagaimana cara menerapkannya? Oke, supaya menjawab pertanyaan itu tadi, Ibu akan membagikan LKPD ke masing-masing kelompok yang sudah kita buat di pertemuan sebelumnya. Jadi silakan duduk berkelompok dan menyelesaikan LKPD-nya. Silakan. Baik, setelah kalian semua melakukan diskusi, silakan ada nggak kelompok yang mau jadi volunteer untuk menyajikan hasil diskusinya? Ada? Nah, silakan kelompok 4. Oke, baik. Jadi kelompok 4 akan mempresentasikan hasilnya. Silakan yang lain disimak. Kalau misalnya ada yang menanyakan nanti, silakan tanyakan ke kelompok 4. Oke. Dulu dia tuh sini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Filzah Amalia. Kepada Filzah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Filzah Amalia akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Apa yang dimaksud dengan ini? Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Apakah ada kelompok yang ingin bertanya? Kepada Syafari dari kelompok 1 dipersilakan. Perkenalkan, saya Safadi dari kelompok 1 ini bertanya, kenapa pencegahan pada nomor 3 itu harus secara real time, padahal mereka telah menembakkan campuran berbahan minyak dan lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab kelompok 4. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Syafari dari kelompok 1. Jawabannya, karena dia mengurangi kadar uap yang disebabkan oleh cat minyak berbasis alkit yang dapat mengakibatkan polusi udara. Oke, baik. Setelah mendengarkan hasil presentasi dari kelompok 4 tadi, sejauh pembelajaran kita hari ini ada enggak yang mau ditanyakan? Ada enggak yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan LKPD-nya? Insyaallah. Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke kesimpulan. Jadi, tadi kan yang kita bahas kimia hijau. Apa sih kimia hijau itu? Nah, kimia hijau itu adalah suatu upaya untuk merancang proses serta produk kimia atau menghilangkan penggunaan dan pembentukan zat berbahaya. Jadi gimana? Dalam kita melakukan kegiatan sehari-hari, dalam prosesnya serta produknya atau apa yang akan dihasilkan nanti itu kita kurangi zat berbahayanya. Contohnya gimana? Misalkan dalam memasak. Misalkan kita masak nih. Kita masak biasanya menggunakan zat berbahaya atau biasanya kita menggunakan micin. Nah, micin itu kan berbahaya kan? Ya, Bu. Oke. Nah, dalam memasak itu kita akan mengurangi atau menghilangkan si micin itu tadi. Berarti itu apa? Bekerja dalam mana? Dalam proses. Kemudian nanti produk yang dihasilkan berarti masakannya. Berarti nanti masakannya tidak apa? Tidak mengandung micin. Begitu juga dengan bakso boraks misalkan. Oke. Kemudian dalam pendekatannya untuk memaksimalkan efisien dan meminimalkan bahaya dari proses kimia itu, kimia hijau punya berapa prinsip? 12. Apa aja prinsipnya? Yang pertama apa? Pencegahan limbah, manajemen alam yang baik, proses efisien,
topiknya mengenai kimia hijau. Kemudian silakan untuk minggu depan dipelajari dulu materi yang akan dipelajari kita minggu depan. Minggu depan kita belajar apa? Mengenai apa? Pemanasan global. Silakan dicari tahu apa hubungan antara prinsip kimia hijau dengan pemanasan global. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kalau misalkan Ibu ada salah kata dalam menyampaikan, Ibu mohon maaf. Terima kasih untuk semangatnya pada hari ini. Mungkin sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.